Oke, so kali ini gue mau bahas soal SEM sama SEO, perbedaan antara SEM dan SEO. Ini menurut gue cukup menarik karena pengalaman gue sendiri waktu gue belajar SEO sama SEM tuh gue cukup bingung dengan konsep dasar antara keduanya, karena pada dasarnya SEM dan SEO tuh adalah sebuah aktivitas marketing yang sama-sama ditujukan untuk bisa memecahkan masalah orang ketika mereka mencari pemecahan masalah itu lewat search engine mesin Google, Yahoo, atau Bing. Nah, kayak gitu. SEM sendiri singkatan dari Search Engine Marketing, sementara buat SEO itu Search Engine Optimization. SEM tuh banyak yang bilang SEM tuh bayar, SEO aja kalau yang mau gratis. Nah, itu konsep dasarnya memang udah bener. Tapi biar bisa lebih paham lagi nih, mending kayak gue mau coba satu perumpamaan yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang perbedaan antara SEM sama SEO. Oke, gue mencontohkan diri gue sendiri ketika gue mau mencari sesuatu di Google. Nah, konsepnya begitu. Lalu gue asosiasikan dengan kehidupan sehari-hari ketika gue main ke sebuah mall antah berantah. Mall antah berantah yang gue tuh nggak tahu di dalamnya tuh ada apa aja. Dan di sana tuh gue ngerasa lapar dan gue pengen makan daging. Nah, karena gue nggak tahu di sana ada apa aja, ada dua pilihan atau ada dua cara yang bisa gue tempuh untuk bisa makan daging di mall tersebut. Ini berkaitan erat sama si konsep perbedaan antara SEO sama SEM tadi. Oke, ada dua cara. Kalau cara gue dengan cara teknik SEO, berarti gue menemukan satu toko dengan cara gue berkeliling di toko tersebut nyari kira-kira toko daging mana ya. Nah, sampai akhirnya gue nemu satu toko. Gue masuk ke toko itu karena gue ngeliat dari luar itu tampilannya bagus, makanannya juga kayaknya cocok sama apa yang pengen gue makan, harganya murah, dan ya dari luar tuh terlihat meyakinkan, sehingga gue dengan cuma muter-muter aja dan lihat 1,5 detik tuh gue udah yakin kalau gue makan di sana. Nah, itu SEO organik. Nah, beda kalau misalnya gue pakai teknik SEM. Kalau gue pakai SEM nih, cara gue makan di sana di satu toko adalah gue datang ke suatu toko bersama bapak satpam yang nawarin gue kalau mau makan daging tuh di sini aja. Nah, sampai akhirnya gue makan di sana, dan akhirnya setelah gue tahu ternyata bapak satpam itu tuh dikasih insentif sama si yang punya toko, bilang kalau misalnya bapak bisa bantu saya datengin pelanggan baru atau pelanggan yang mau makan di toko saya nanti bakal kasih bapak 20.000. Nah, kurang lebih itu konsep SEM. Jadi kelihatan nih bedanya nih antara SEO sama SEM. Kalau SEO tuh jadi kayak kita organik, kita nggak perlu bantuan siapa-siapa, hanya karena tokonya terlihat menarik dan kita menemukan toko itu begitu saja. Itu bisa dibilang cara organik yang kita gunakan untuk bisa sampai menemukan toko dan akhirnya makan di sana. Sementara untuk SEM tadi, untuk kita bisa sampai menemukan toko tersebut, kita butuh bantuan seseorang. Dan ternyata seseorang itu tuh sudah dibayar atau diberi bonus oleh si pemilik toko untuk bisa mengundang pelanggan makan di sana. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah, untuk SEM sendiri, banyak yang bilang bahwa SEM tuh nama lain dari SEM tuh adalah PPC atau paid per click, PPC. Nah, sistemnya jadi ketika ada orang yang klik dan sampai akhirnya masuk ke website kita, baru kita bayar di sana. Kayak gitu. Jadi untuk si bapak tadi nih, cuma kalau si bapak tadi bisa mendatangkan pelanggan sampai akhirnya pelanggan itu makan di toko itu, dia baru bakalan dapat duit 20.000 atau berapa. Nah, kalau SEO tuh nggak semuanya tuh beneran organik, tergantung dari kualitas konten yang bisa kita sajikan sampai akhirnya Google tuh merasa bahwa oh, konten ini berguna, konten ini itu bisa dinikmati oleh semua orang, jadi ya udah saya taruh di halaman depan Google. Nah, kayak gitu. Untuk contohnya sendiri nih, karena banyak juga yang belum bisa ngebedain contoh SEM sama SEO tuh ketika mereka sampai di halaman page result dari si search tadi. Ketika akhirnya mereka nyari, misalnya tadi belajar digital marketing. Ketika mereka enter, ada banyak sekali hasil
daftar hasil yang muncul di halaman pertama Google itu kalau kita mau ngebedain 2 atau 3 baris di atas search pencarian tadi di daftar tadi itu biasanya itu adalah SEM. Bisa kelihatan dengan ada logo atau huruf ad di bagian kiri atas dari daftar tersebut. Biasanya itu 2 sampai 3. Nah, sementara buat organik, buat SEO itu biasanya dia letaknya ada di bawah daftar SEM tadi. Nah, kurang lebih bedanya secara sekilas kayak gitu. Nah, selain itu gue punya daftar perbedaan antara SEM sama SEO juga. Ini gue dapet dari alexa.com. Selain tadi dari segi tampilan beda karena dari SEM tuh ada tulisan ad-nya. Ada juga dari perbedaan ketika kita mau menemukan hasil dari iklan kita itu cepat atau enggak. Nah, misalnya nih kalau kita mau melakukan satu eksperimen, kita mau coba beberapa cara komunikasi, kita punya 2 misalnya komunikasi A sama komunikasi B, kira-kira mana nih yang efektif. Nah, kalau kita pakai SEM, kita itu bisa mendapatkan hasilnya secara instan. Biasanya sekitar seminggu 2 minggu itu bisa dibilang waktu yang cukup lah untuk kita bisa mendapatkan feedback, kayak misalnya oh ternyata komunikasi yang A ini bagus untuk kita pakai sebagai tagline promosi kita, jadi ya udah kita pakai yang A aja, kita nggak usah pakai yang B. Itu bisa kita dapatkan di SEM. Sementara untuk SEO, karena SEO ini organik dan buat Google sendiri tuh butuh waktu untuk bisa menilai bahwa konten kita ini berkualitas atau enggak, karena di sana ada sistem indexing lah, sistem optimasi yang sampai bot Google itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menganggap kualitas kita tuh benar-benar kompetitif dan bisa disajikan kepada customer, kepada pelanggan atau orang yang mencari di Google. Karena prinsipnya di Google itu mereka bakalan menyajikan konten terbaik yang bisa memecahkan setiap masalah orang yang mencari pemecahan masalahnya di Google itu di halaman pertama. Itulah kenapa, karena Google butuh waktu, ketika kita ingin melakukan eksperimen atau ingin melakukan optimasi, itu hasilnya nggak instan di SEO. Jadi untuk konten SEO sendiri sebenarnya kita butuh waktu yang minimal mungkin 1 bulan, tapi biasanya tuh 3-6 bulan sampai akhirnya page kita tuh bener-bener dinilai oleh Google bahwa konten kita tuh berkualitas, sampai akhirnya Google memutuskan untuk naruh di halaman pertama dari search result tadi. Sama terakhir, mungkin dari segi cost wise atau biaya, bisa kita bilang SEM itu dia nggak bakalan jalan kalau nggak ada duit. Matre emang sih. Jadi kayak si satpam tadi, mungkin dia kalau misalnya nggak ditawarin hadiah atau insentif 20.000, dia nggak bakalan mau datengin pelanggan ke toko A tadi. Sementara kalau SEO, once konten kita bagus, Google memutuskan bahwa konten kita tuh layak untuk ada di halaman pertama Google, itu konten kita bakalan ada di sana selamanya, kecuali sampai ada konten tandingan yang jauh lebih bagus atau sedikit lebih bagus dari kita, sampai akhirnya dia bisa ngegeser kita dari halaman pertama di Google tadi. Nah, itu perbedaan dari segi kontennya. Nah, perbedaan selanjutnya nih, kira-kira di SEM sama SEO nih kayak, karena prinsipnya gini, kayak kalau misalnya kalian datang ke konsep toko tadi, toko daging tadi, baik SEO maupun SEM, baik toko A atau toko B itu harus memiliki satu tampilan yang menarik. Karena pada dasarnya kalau kita mau cari toko, ada banyak toko, harus ada toko yang bisa memancing perhatian mereka sampai akhirnya mereka, si calon pelanggan tadi, memutuskan untuk masuk ke sana. Nah, kalau di SEM kita bisa mempercantik toko kita dari luar tuh dengan ada istilahnya tuh extension. Extension ini fungsinya sama tadi, selain untuk mempercantik, juga untuk membuat toko kita tuh terlihat kredibel atau terlihat berkualitas untuk orang-orang tuh masuk sana. Kita bisa ngasih tambahan nomor telepon kita lah, nambahin layanan-layanan yang bisa kita kasih ke mereka lah, nawarin promo segala macem. Nah, itu bisa kita lakukan di SEM. Sementara untuk SEO, cara kita untuk membuat toko kita tuh jadi bagus di mata calon pelanggan itu adalah biasanya dengan memberikan
judul yang kurang lebih bisa memecahkan masalah orang-orang. Kayak misal judul kita nggak bertele-tele, judul kita sesuai dengan konteks apa yang orang lain butuhkan, deskripsi kita bagus, link kita juga bagus, kualitas dari website kita juga memadai, speed kita cepat, itu kita bakalan bisa ngerank, istilahnya tuh ngerank atau tampil di halaman utama Google tadi. Kurang lebih konsep mempercantik tokonya itu kayak gitu antara SEM sama SEO. Terus nih pertanyaan selanjutnya nih, ini pertanyaan yang menurut gue cukup bagus juga, karena jawabannya tuh ada banyak. Ketika orang nanyain tentang apakah gue harus pakai SEO atau gue harus pakai SEM buat marketing campaign gue, ini tuh jawabannya banyak, tergantung kebutuhan dari lu. Pasti pertanyaan ini selalu gue sambut dengan pertanyaan, kebutuhan lu kayak gimana, lu butuh apa, dan persiapan lu kayak gimana. Karena balik lagi tadi, SEM pasti dia butuh duit dong, sementara SEO adalah solusi buat lu yang punya budget minimal atau lu nggak punya budget. Nah, kalau misalnya lu bayar dan lu punya duit untuk bayar, ya mungkin lu bisa coba SEM. Tapi kalau lu punya budget yang nggak terlalu banyak atau lu nggak punya sama sekali, mungkin lu bisa coba SEO. Cuma tadi perbedaannya bisa lu timbang-timbang sendiri. Tapi satu hal yang bisa gue tambahin sih, optimalnya setiap brand atau produk yang mau melakukan marketing activity, pada dasarnya mereka menjalankan keduanya. Cuma balik lagi buat porsi berapa persen SEM, berapa persen SEO itu tergantung dari strategi masing-masing, sama tergantung dari resource-nya masing-masing. Kayak kalau duitnya banyak mungkin lebih dikencengin di SEM, duitnya nggak terlalu banyak mungkin bisa lebih dikencengin di SEO. Karena pada dasarnya kedua cara ini tujuannya sama, yaitu untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya traffic atau orang buat masuk ke toko kita, masuk ke website kita, sampai akhirnya ngelihat produk jualan kita dan akhirnya mereka mau beli. Tujuannya tuh sama-sama itu. Oke, ini aja buat SEM sama SEO. Thanks for watching, sampai jumpa di sesi berikutnya.